Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Ida Laila. Yang kedua yaitu Nadinda Afdila Rahmadi. Yang ketiga Canda Emilia Setiawan. Yang keempat Rahul Salman Afarizi. Yang kelima Rudi Hartono. Dan yang keenam Agam Prajasa. Akan mempresentasikan tugas proyek kami pada mata pelajaran matematika wajib. Yang pertama saya serahkan kepada Nadinda Afdila Rahmadi. Mempresentasikan mengenai peta konsep. Yang pertama di sini adalah barisan bilangan. Membentuk deret bilangan. Barisan bilangan terdiri atas barisan aritmetika dan barisan geometrika. Barisan aritmetika dengan rumus suku ke n dan aplikasi, sedangkan barisan geometri rumus suku ke n dan aplikasi. Selanjutnya deret bilangan terdiri atas deret aritmetika dan deret geometri. Aritmetika jumlah n suku pertama, sedangkan geometri jumlah suku pertama, aplikasi dan deret geometri tak hingga. Selanjutnya saya serahkan kepada Ida Laila. Baik, selanjutnya yaitu tentang sejarah, penemu dan asal mula pola barisan dan aritmatika. Jadi, penemunya Leonardo da Vinci atau Leonardo Pisano pada tahun 1175 sampai dengan 1250. Beliau dikenal juga sebagai Fibonacci, adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci, dan perannya dalam memperkenalkan sistem penulisan dan perhitungan Arabin. Johann Cartwright atau disebut dengan Gauss adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan asal Jerman. Pada umumnya 10 tahun beliau mampu membuat gurunya kagum, karena saat itu Gauss mempunyai rumusan untuk ke dunia Eropa atau algoritma. Bapak dari Leonardo Guglielmo atau William mempunyai nama alias Fibonacci, yang artinya bersifat baik atau sederhana. Leonardo setelah meninggal sering disebut sebagai Fibonacci. Ada pula memberi rumus untuk 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus 100, yang sekarang rumus itu ditemukan Gauss telah disederhanakan seperti rumus yang kita ketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan rumus. Pengertian dari deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Selanjutnya penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n. Barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu Sn sama dengan n per 2 A plus UN. Sekian dan dilanjutkan oleh Agam Prajasa. Konsep penerapan barisan dan deret aritmatika. Contoh soal yang pertama, seorang siswa setiap bulan menabung di rumah. Bulan pertama menabung sebesar 20.000, bulan kedua menabung 21.000, dan seterusnya. Untuk tiap bulan 1.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Berapa besar uang yang ditabung pada bulan ke-9? Dengan menggunakan rumus UM pada barisan aritmatika, UM sama dengan A plus N min 1B. U9 sama dengan 20.000 plus 9 min 1 sama dengan 20.000 plus 8 sama dengan 20.000 plus 8.000. Jadi U9 sama dengan 28.000. Jadi besaran uang yang ditabung. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan kelompok 1. Yang pertama, jelas kami membentuk kelompok secara online melalui media WhatsApp dan juga membagi tugas kepada setiap anggota kelompok agar tugas ini dapat dikerjakan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dan lebih efisien. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas pengerjaan proyek sesuai tugas yang sudah dibagi kepada setiap anggota kelompok. Hal ini bertujuan seperti saling bekerja bersama-sama, mencari materi, mencari referensi baik di Google, di aplikasi-aplikasi khusus secara online ataupun secara melalui media cetak seperti buku atau yang lainnya. Dan juga saling berdiskusi mengenai tugas yang dikerjakan. Apabila ada yang belum paham, diberikan pemahaman agar kita sama-sama paham dan sama-sama mengetahui apa maksud dari tugas proyek ini dan kesimpulan yang dapat diberikan dari tugas yang telah kita kerjakan saat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel pelaksanaan. Jadi, tabel pelaksanaan ini alhamdulillah dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari, yakni pada hari Senin tanggal 8 bulan 2 2021. Jadi yang pertama, Senin tanggal 8 bulan 2 2021, pelaksanaan kegiatan membentuk kelompok di grup BA. Kemudian hasil yang diperoleh terbentuk kelompok di grup BA. Nanti foto akan ditampilkan pada tabel. Yang kemudian yang kedua, pada Senin tanggal 8 bulan 2 2021, pelaksanaan kegiatan membahas rencana pengerjaan proyek. Kemudian hasil yang diperoleh sudah terkumpul peralatan untuk mengerjakan proyek. Nanti foto akan ditampilkan pada tabel. Kemudian yang ketiga, Senin 8 bulan 2 2021, pelaksanaan kegiatan membagi tugas kepada setiap anggota kelompok. Kemudian hasil yang diperoleh, tugas dikerjakan oleh para anggota kelompok. Kemudian foto akan ditampilkan pada tabel. Yang keempat, Senin tanggal 8 bulan 2 2021, pelaksanaan kegiatan melaksanakan tugas pengerjaan proyek sesuai tugas yang sudah dibagi kepada setiap anggota kelompok. Hasil yang diperoleh, anggota kelompok mengalami beberapa kendala, namun dapat diatasi bersama melalui grup PA yang telah dibentuk. Kemudian foto akan ditampilkan pada tabel. Yang kelima, Senin tanggal 8 bulan 2 2021, pelaksanaan kegiatan berdiskusi mengenai tugas yang dikerjakan. Kemudian hasil yang diperoleh, alhamdulillah anggota berhasil menyelesaikan tugas proyek yang sudah dibuat. Demikian saya kembalikan kepada Ida Laila. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.